Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk seluruh para guru kita, terkhusus Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan juga Syekh Said Saleh Shawabi, dan juga untuk seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang lurus, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji kurang lebih 3 judul, 3 tema, yaitu adanya Rasul dan Nabi di setiap umat, dan juga kesatuan akidah dengan perbedaan syariat, dan juga tentang sumber kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah mengkaji tentang berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan juga dari kitab-kitab yang sebelumnya. Juga kenapa Jazirah Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah tentang kejahiliyahan Arab. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang yang pertama, Raja Tuba. Yang kedua adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kenabian. Pastinya kelahiran Nabi Muhammad hingga kenabian ini butuh beberapa pertemuan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita tentang keislaman Raja Tuba. Siapa Raja Tuba? Raja Tuba dan kaumnya adalah sebutan bagi penguasa atau raja di Yaman. Di dalam Al-Qur'an ada, nanti akan kita sebutkan. Jadi raja di Yaman itu disebut dengan Tuba. Sebagaimana Kisra itu adalah sebutan bagi penguasa di kekaisaran Persia. Kaisar itu disebut penguasa di kekaisaran Romawi. Sedangkan Najasyi itu adalah nama raja, sebutan raja di mana? Di Habasya atau di Ethiopia. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Ya. Jadi di setiap negara, di setiap daerah itu ada sebutan untuk penguasanya. Maka Raja Tuba ini adalah sebutan bagi penguasa atau raja di Yaman. Kapan hidupnya Raja Tuba? Raja Tuba ini hidup di masa antara Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Jadi di 3 masa Nabi ini, penguasa di Yaman itu disebut dengan Tuba. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum khairun am qaumu Tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka
kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jika kita merujuk kepada surat Ad-Dukhan ini, maka kaum Tuba atau masyarakat dari Raja Tuba, mereka adalah orang-orang yang berdosa yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ini jika kita merujuk kepada satu ayat ini. Kemudian di ayat yang lain di surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Tsamud wa 'adu wa fir'aunu wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id." Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka sungguh semestinya lah mereka mendapat hukuman yang telah diancamkan. Berarti di sini sudah ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Tubba ini kaum yang dilaknat oleh Allah dan berdusta. Mendustai siapa? Mendustai utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ayatnya seperti itu, apakah Raja Tubba masuk neraka? Jelas, kalau kita merujuk kepada ayat itu, kita akan mengatakan Raja Tubba itu masuk neraka. Tapi di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, la tasubbu tubba'an fa innahu qad aslama. Janganlah kalian mengutuk Tubba karena sesungguhnya ia telah memeluk agama Islam. Jadi ternyata ayat-ayat di Al-Quran yang ada bentuknya laknat, Rasulullah menjelaskan bahwa rajanya sudah beragama Islam. Dari mana Rasulullah tahu? Dari wahyu. Dari wahyu. Maka di sini ternyata untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu, kita tidak bisa langsung tekstual sesuai dengan kalimat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terperincinya di mana di dalam hadis. Seperti ini. Kalau kita membaca beberapa ayat tadi kemudian kita melaknat Raja Tubba, ternyata Raja Tubba sudah masuk Islam menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sudah melaknat orang yang beriman. Itu sudah salah fatal. Ya. Ini pentingnya bahwa apa? Dalil itu harus dikumpulkan. Tidak bisa menggunakan 1-2 dalil untuk memahami sebuah perkara yang kita belum ketahui. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan keislaman Raja Tubba. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu? Dari wahyu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti banyak seiring berjalannya kajian kita akan menyebutkan beberapa keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kurang lebih maknanya, demi Allah suatu waktu Rasulullah berdiri di mimbar ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dari awal penciptaan sampai manusia terakhir yang masuk surga dan masuk neraka. Jadi Rasulullah pernah berdiri di mimbar, kemudian menceritakan seluruh kejadian dari awal penciptaan dunia sampai manusia terakhir yang masuk surga dan masuk neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu khutbahnya Rasulullah itu berapa menit? Khutbahnya Rasulullah, khutbah Jumatnya Rasulullah itu di kisaran 10 sampai 15 menit. Dan Rasulullah menceritakan semuanya itu dalam waktu singkat itu. Kata Hudzaifah bin Yaman, lupalah yang lupa, ingatlah yang ingat. Terkadang yang beliau sampaikan ketika itu
ketika kejadian saya ingat, kata Hudzaifah. Ketika apa yang disampaikan Rasulullah itu terjadi sepeninggal Rasulullah, baru saya ingat itu. Seperti orang yang ditinggal oleh sahabatnya, kemudian sahabatnya datang, dia akan ingat lagi kepada orang itu. Jadi ini salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apakah Raja Tuba masuk neraka? Tidak. Raja Tuba tidak masuk neraka, tapi dia masuk surga karena telah beriman. Kemudian dalam riwayat lain, yaitu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adri atubbaun la'inun amla. Aku tidak tahu apakah Raja Tuba ini terlaknat atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini berbeda dengan riwayat sebelumnya. Kalau riwayat sebelumnya Rasulullah memastikan bahwa Raja Tuba itu sudah beragama Islam. Sedangkan di riwayat Imam Abu Daud dikatakan, aku tidak tahu Tuba ini terlaknat atau tidak. Jadi Rasulullah mengatakan tidak tahu. Maka kalau seperti ini, apakah Raja Tuba masuk neraka? Karena Rasulullah tidak tahu. Di riwayat yang kedua, ini tugasnya para ulama atau ulama hadis pasti tahu bahwa yang benar adalah yang pertama tadi riwayatnya. Kenapa demikian? Riwayat yang kedua ini menunjukkan fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu jawaban. Apakah Raja Tuba ini sudah beriman atau belum? Maka ketika Rasulullah mengatakan aku tidak tahu, artinya belum datang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang Raja Tuba. Artinya hadis yang kedua ini disampaikan sebelum hadis yang pertama. Bagaimana kita tahu itu? Kalau kita tidak meneliti, tidak mengkaji secara detail. Ini mirip dengan apa? Mirip dengan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa dan sholat menghadap ke Masjidil Haram. Kalau kita baru baca hadis, Rasulullah ini sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa kok. Kenapa kita menghadap ke Masjidil Haram? Dia belum tahu bahwa Rasulullah di akhir hayat pindah ke Masjidil Haram. Ini sama dengan itu. Maka kita butuh tahu yang mana yang lebih dulu Rasulullah sampaikan dan mana yang terakhir. Sehingga yang terakhir itulah yang diikuti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang Raja Tuba. Maka ada satu pertanyaan, bagaimana dengan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin tidak, Rasulullah tidak tahu kalau orang tua beliau ada di mana. Sekarang banyak kajian-kajian yang mengatakan orang tua Rasulullah itu ada di neraka, sebagaimana di Sahih Bukhari yang mengatakan demikian. Tidak mungkin orang tua Rasulullah itu ada di neraka, itu tidak mungkin. Terus yang di Sahih Bukhari itu salah berarti? Bukan salah, kita yang salah memahami. Karena abun, kata abun, abi, itu maknanya bisa ammi, paman. Di dalam bahasa Arab. Dan itu ketika kita fahami bahwa secara tekstual abun itu artinya ayah, maka bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Di hadis-hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sahih juga, ana thayyibun ibnu thayyibin. Aku adalah orang yang baik yang lahir dari putra dari orang yang baik. Kira-kira orang yang baik ini menyekutukan Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Maka kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di mana? Beliau di sorga. Beliau di sorga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengkaji tema Raja Tuba,
yang dapat kita ambil adalah dalil itu tidak bisa 1-2 saja cukup, tidak. Tapi harus dikumpulkan semua dalil itu yang satu tema untuk memahami sebuah permasalahan. Kemudian tema selanjutnya adalah nama Muhammad di masa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tema ini jarang dikaji. Siapa saja yang bernama Muhammad di masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa nama. Ini ada banyak. Pertama, Muhammad bin Uhaihah bin Jilah al-Ausi. Kedua, Muhammad bin Maslamah al-Ansari. Ketiga, Muhammad bin Barra al-Bakri. Selanjutnya Muhammad bin Sufyan bin Mujashi, Muhammad bin Hamron al-Ju'fi, dan yang terakhir Muhammad bin Khuzai as-Sulami. Semuanya ini lahir di satu masa, yaitu di tahun-tahun mendekati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang tua mereka memberi nama mereka Muhammad? Kenapa? Maka jawabannya ada di sini. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Sa'id bin Musayyib berkata, orang-orang Arab mendengar dari ahli kitab dan para dukun bahwa seorang nabi akan diutus dari kalangan Arab dengan nama Muhammad, sehingga kemudian orang-orang Arab yang mendengarnya memberi nama anak mereka Muhammad dengan harapan mendapatkan mandat kenabian. Jadi nama-nama tadi itu diberikan oleh orang tuanya, orang tua mereka, agar apa? Berharap mereka jadi nabi. Informasinya dari mana? Informasinya dari ahli kitab. Ahli kitab di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah tidak ada Yahudi dan Nasrani ketika itu. Ya. Ada orang Arab sendiri yang belajar keluar mencari agama yang nyambung sampai ke Nabi Ibrahim, ketemulah dengan agama Yahudi, ketemulah dengan agama Nasrani. Sebagian ada yang beragama orang Arab sendiri. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah di Madinah bertemu dengan siapa? Dengan Yahudi dan Nasrani di sana. Bahkan ketika berdagang Rasulullah juga bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, mungkin tidak orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pindah ke Madinah tanpa alasan? Tidak mungkin. Mereka pindah karena mereka mendapatkan nubuat, mendapatkan informasi dari ulama-ulama mereka bahwa nanti di akhir zaman akan ada nabi yang diutus di mana? Di Jazirah Arab. Di mana? Di Yathrib, yaitu di Madinah. Sehingga mereka tinggal di Madinah. Harapannya apa? Nabi itu dari mereka, itu harapan mereka. Kan dari Nabi Ibrahim kemudian lahir 2 cabang, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Semua nabi dari Nabi Ishak. Sampai ke Nabi Isa itu dari Nabi Ishak. Mereka dapat informasi nanti akan ada nabi yang diutus di mana? Di Jazirah Arab, di Yathrib, di Madinah. Pindahlah mereka ke Madinah. Agar apa? Berharap nabi kan dari nasab kami, nanti yang terakhir itu dari kami. Ternyata bukan dari mereka. Dari siapa? Dari Nabi Ismail. Dan itu Nabi Muhammad. Informasi ini sampai kepada kabilah-kabilah Arab di sana, sehingga mereka memberi nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar anak-anak mereka inilah yang mendapatkan mandat kenabian. Tidak mungkin malaikat Jibril salah menunjuk, memberikan wahyu itu salah, tidak mungkin, karena nasabnya sudah jelas. Sudah jelas. Tidak ada secara nasab keturunan yang lebih mulia dari
Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Maka dari dua orang inilah kemudian lahir namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun dari mereka yang mengaku sebagai seorang nabi. Dari sekian banyak yang namanya Muhammad, tidak ada yang ngaku nabi. Sekalipun orang tua mereka mendapatkan informasi itu. Pintar tidak mereka, meskipun mereka di zaman jahiliyah. Pintar mereka, tidak mengaku nabi. Di Indonesia berapa banyak yang ngaku nabi? Banyak banget. Banyak yang mengaku nabi. Mereka tidak ada satupun dari mereka yang mengaku sebagai nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema selanjutnya adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Tema pertama adalah nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab mulia Nabi Muhammad ini nasab yang sudah valid. Ya, valid bahwa beliau keturunan dari Nabi Ismail. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra dari Hashim. Hashim putra dari Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr. Nah, Fihr ini disebut panggilannya, nama lainnya adalah Quraisy. Ya. Jadi Fihr ini. Malik, An-Nadhr, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudhar, Nazar, Ma'ad, dan Adnan. Jadi nasab Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh para ulama ahli nasab itu sampai kepada Adnan. Dari Adnan ini ke atasnya berbeda-beda pendapatnya. Tapi semua ulama sepakat bahwa Adnan ini adalah cucu dari Ismail. Nasabnya tersambung sampai Ismail, itu sepakat. Tapi dari Adnan ke atasnya itu bercabang-cabang, banyak pendapat yang berbeda-beda. Tapi semua sepakat bahwa Adnan adalah cucu dari anak turun dari Nabi Ismail. Nah, ini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis penutup tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada buku khusus, itu bukunya tipis, yang ringkasan tipis, yaitu tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Sayyid Abdullah. Kemudian ada lagi buku yang lebih tebal, rujukan dari sumber referensi dari buku yang kecil tadi, itu namanya Al-Khosa'is Al-Kubro. Al-Khosa'is Al-Kubro ini 3 jilid, tebal-tebal. Satu jilidnya itu 400-an halaman atau 300-an halaman. Itu tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak cucu Ismail. Di sini kita lihat di mana Kinanah. Ini. Jadi dari anak cucu Nabi Ismail yang dipilih adalah Kinanah. Kinanah ini memiliki anak cucu yang banyak kan? Anak cucu banyak dia, anak-anaknya. Maka dari Kinanah yang dipilih An-Nadhr. Kemudian dari anak cucu Kinanah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala wastofa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah dipilih Quraisy. Quraisy itu mana? Fihr ini. Ya. Kemudian dari Kinanah, dari Kinanah dipilih Quraisy. Kemudian dari Quraisy dipilih Hashim. Di sini kita lihat ada Hashim. Maka yang dipilih Bani Hashim. Anak turun dari Hashim. Anak turun dari Bani Hashim ini disebut Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait ini tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Jadi anak turunnya Hashim ini tidak boleh menerima zakat dan sedekah.
Sayyidina Ali boleh menerima tidak? Tidak boleh. Sayyidina Abbas boleh menerima tidak? Tidak boleh. Itu disebut ahlul bait. Ya, ahlul bait Rasulullah yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah itu Bani Hashim. Kemudian setelah itu dari Bani Hashim dipilih siapa? Dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak cucunya Hashim ini yang dipilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menjadi nabi penutup. Dan ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan Bani Hashim, keistimewaan dari Quraisy. Maka kelak ketika ada nanti di akhir zaman itu yang memimpin Quraisy, siapa? Anak cucunya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Siapa? Imam Mahdi. Dan nanti Nabi Isa juga turun. Dan itu salah satu kelebihan dari nasab Quraisy ini. Gitu. Nasab Quraisy ini. Dan ini salah satu keistimewaan. Jadi mungkin tidak orang-orang yang disebut tadi di dalam nasab ini mereka tidak beriman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis beliau menyampaikan bahwa beliau tadi itu nasabnya itu bersih. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis kurang lebih maknanya yang ini ada di buku tadi itu, buku keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah tersentuh oleh perzinahan jahiliyah. Min ladun adama ila an waladani abi wa ummi. Sejak Nabi Adam sampai aku dilahirkan oleh ayah dan ibuku, kata Rasulullah, tidak pernah tersentuh perzinahan jahiliyah. Artinya nasabnya Rasulullah dari Nabi Adam sampai kepada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah itu pernikahannya sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin tidak bagian ini ada kena jahiliyah, perzinahan, tidak mungkin. Semuanya ini orang-orang soleh. Kenapa orang soleh? Karena dilalui oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentang hakikat kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku tidak pernah tersentuh perzinahan jahiliyah. Artinya semua melalui pernikahan. Pernikahannya bagaimana? Pernikahannya sesuai dengan syariat di zaman itu. Sesuai dengan syariat di zaman itu. Maka dari Nabi Adam punya berapa anak? Ada nabi yang enggak tersebut, namanya Nabi Sith. Itu juga anaknya Nabi Adam. Maka di sini pindah dari Nabi Adam ke Nabi Sith. Pokoknya jalurnya itu jalur orang-orang soleh semuanya. Sampai kepada Nabi Ismail, dan dari Nabi Ismail itu pilihan semuanya terus turun. Maka ini kelebihan Nabi, keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke tema yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi telah kita sebutkan sampai Sayyidina Adnan. Di sini nasab Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3 bagian. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sayyidina Adnan itu disepakati oleh para ulama. Tapi bagian yang terdapat banyak perbedaan adalah dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini terjadi banyak perbedaan di kalangan para ulama nasab. Tapi mereka semua sepakat bahwa apa? Bahwa Adnan adalah cucu dari Nabi Ismail, anak cucu dari Nabi Ismail. Semuanya sepakat itu, tidak ada yang meragukan itu. Dan bagian yang terlalu bias untuk dibahas adalah dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Itu bias sekali, bias sekali. Tapi Nabi Muhammad memastikan di dalam hadis sahih tadi yang telah kita kaji bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Adam sampai dilahirkan oleh ibu beliau dan ayah beliau, beliau tidak tersentuh oleh perzinahan jahiliyah. Nah, ini nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita kaji. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tema kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering dijadikan perdebatan. Kenapa kita kok merayakan kelahiran Nabi Muhammad di 12 Rabiul Awal? Bukankah para ulama berbeda pendapat? Benar, ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini mayoritas para ulama. Kemudian ada ulama yang bernama Mahmud Basya Al-Falaki, dia mengatakan Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah itu bertepatan dengan tanggal berapa? 20 atau 21 April. Ya. Kemudian ada Muhammad Shadiq Arjun, dia mengatakan 20 Agustus itu 570 Masehi. Banyak perbedaan tentang ini. Jadi ada yang memang perbedaan para ulama tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa lahirnya Nabi Muhammad adalah Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi Makkah dan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, mereka mengatakan, hal kana fikum min mauludin hadhil lailah. Jadi ada seorang Yahudi di Makkah, dia bertanya, apakah ada dari kalian yang lahir malam ini? Jadi sampai lahirnya Nabi Muhammad itu mereka tahu. Orang Yahudi itu tahu. Maka mereka nanya, qalu la na'lam. Maka masyarakat Madinah mengatakan kami tidak tahu. Qala, kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan akhta'tu wallahi. Oh, berarti aku salah, kata Yahudi tersebut. Haitsu kuntu akrahu, yaitu tentang sesuatu yang aku tidak suka. Unduru ya ma'syara Quraisy, lihatlah wahai kaum Quraisy. Wa ahsu ma aqulu lakum, dan pertimbangkan apa yang aku katakan untuk kalian. Wulida al-lailatu nabiyyu hadhil ummah. Yahudi tersebut mengatakan, malam ini lahir nabi dari umat ini. Kemudian dia mengatakan, Ahmadu al-akhir, Ahmad yang terakhir namanya. Ini namanya Ahmad yang terakhir ini, dia dapat dari mana? Dari kitab mereka. Ini ulama Yahudi nih. Dia tahu bahwa hari ini lahir nabinya umat ini. Umat apa? Umat akhir zaman. Nah, kemudian dia mengatakan, fa in akhta'akum fabibalistin. Jika tidak ada dari kalian, maka kemungkinan besar dia lahirnya di Palestina. Nah, kemudian dia mengatakan, fihi syamah baina katifaihi sauda safra.
fihi syamah baina katifaihi, di antara dua bahunya itu ada tanda kehitam-hitaman dan juga kekuning-kuningan, yaitu stempel kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu di antara dua bahu ini, di belakang beliau itu ada bulat seperti bulu, warnanya hitam kekuningan, dan itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Itu stempel kenabian. Setiap nabi itu memiliki tanda seperti itu. Nah, ini Yahudi tidak mungkin dia mengatakan seperti ini tanpa keyakinan. Dia yakin sekali. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Ibnu Asakir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ini kita tutup sampai di sini. Apakah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis seperti ini adalah bentuk kesombongan? Sombong banget sih Nabi Muhammad, Allah milih aku loh gitu. Tidak. Ini wahyu. Kita jangan pernah melihat Nabi Muhammad itu dengan kacamata kita sendiri. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad itu beda. Seiring berjalannya kajian ini, kita akan tahu bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada wahyu. Ada dua hal yang dapat kita ambil, yaitu bagian yang pertama adalah tahaddutsu bin ni'mah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Yang milih saya ini Allah. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka seiring berjalannya nanti kita kajian ini tentang sejarah Nabi Muhammad, kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini itu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Seluruh yang beliau lakukan itu sumbernya dari petunjuk. Berbeda dengan kita. Jauh berbeda dengan kita. Nabi Muhammad nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bantuan ke Taif. Di Makkah 10 tahun diembargo Rasulullah, diisolasi, dikucilkan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah cari bantuan ke Taif. Berangkat Rasulullah berdua ke Taif. Di Taif dilempari batu sampai berdarah. Ini Rasulullah sudah dikepung di Makkah. Setelah itu Rasulullah balik lagi ke Makkah dari Taif. Kan harusnya sudah keluar dari tempat yang jahat. Ya sudah, ngapain balik lagi? Nyari tempat yang lain. Ini Allah memerintahkan ke Taif, malah terusir. Kalau kita nabinya mungkin, ini Allah gimana sih nyuruh nyari bantuan ke sana, kok kita diusir? Ya kalau udah tahu terusir, buat apa kita ke sana? Mending nggak usah. Kan begitu kalau kita. Nanti ada perjanjian Hudaibiyah. Allah memerintahkan ke Nabi Muhammad umroh sampai Hudaibiyah. Turun wahyu untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah, enggak jadi umroh. Itu kalau kita nabinya susah memahami kehidupan Rasulullah. Mungkin kita akan nolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kita belajar sejarah Nabi Muhammad SAW agar kita paham bahwa terkadang di dalam kehidupan kita ini itu ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan perhitungan logika kita. Nabi Muhammad diberikan petunjuk Allah, faham Nabi Muhammad. Kalau kita faham Allah memberikan sehat kepada kita 50 tahun, 50 tahun lebih sehari Allah ngasih asam urat. Sakit kita sehari, ngeluhnya Masya Allah. Ya Allah gini banget sih ya Allah, kok dikasih gini. Lupa kita 50 tahun yang sehat itu. Kira-kira apa maksud Allah dari sakit itu? Kita pernah berpikir seperti itu? Tidak. Yang kita pikirkan kalau sakit berobat langsung sembuh. Gak pernah kita berpikir kenapa ya kok sakit.
Sedangkan para ulama mengajarkan dari sejarah Rasulullah seperti itu. Kita diminta untuk memahami kehendak Allah di garis kehidupan kita. Itu yang sulit. Belajar, berusaha, gagal. Faham tidak kita maksud Allah dari kegagalan itu? Kalau tidak faham, maka kita butuh bimbingan. Bimbingannya dengan bagaimana? Dengan memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Dan yang kedua, hadis tadi membuktikan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Arab, yaitu khususnya anak cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Insyaallah di kajian yang akan datang kita akan melanjutkan dengan tema kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yatim. Kira-kira apa hikmah di balik itu? Apa hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad dalam kondisi yatim? Kita banyak mengalami ada orang tua yang punya anak, kemudian setelah itu anaknya meninggal. Atau ada orang tua udah baru punya anak, orang tuanya meninggal. Itu kira-kira hikmah di balik itu apa? Ini Nabi Muhammad sudah Allah yang mengatur semuanya. Dan hikmahnya Masya Allah sekali hikmahnya. Dan itu semuanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam buku Fikih Sirah beliau. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.